Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasan ritanina ing kita sapa Ali bin Muhammad. Haddasan ritanina ing kita sapa Waqi anil A'mas anil Minhal bin Amr an Ya'la bin Murrah an abihi saking bapane Ya'la. Qala ngendika sapa abihi kuntu ana ingsun ma'an nabi iku sertane Kanjeng Nabi fi safarin ing dalem lelungan. Fa aroda mongko ngersakake Nabi ayak dia ing yen to nekani Nabi hajatahu ing hajate Nabi. Faqala mongko dawuh sapa Nabi li maring ingsun ikti nekani sira tilkal isya'ataini ing mengkono wit kurma kang cilik. Kala ngendika sapa Waqi yakni negesi Waqi an-nakhlas sighar ing wit kurma as-sighara kang cilik. Fakul mongko ngucap sira lahuma maring kono isya'ataini inna Rasulullah setuhune Kanjeng Rasul iku yakmuru perintah Rasul kuma ing sira loro antastami'a yen to ngumpul ngrapet sira loro fastama'ata mongko ngumpul apa wit kurma loro fastatara mongko gawe tutup sapa nabi bihima kelawan isya'atain. Faqadha mongko nuli nekani Nabi hajatahu ing hajate Nabi. Summa qala nuli dawuh Nabi limaring ingsun ikti nekani sira huma ing kono isya'atain fakul mongko ucapkanlah lahuma maring isya'atain litarji becik balik sapa kullu wahidah sapa saben-saben salah siji mingkum masangka sira loro ila makanihima maring panggonane isya'atain. Faqultu mongko ngucap ingsun lagu maring isya'atain faraja'ata mongko kembali apa isya'atain. Ini menjelaskan sekaligus tentang mukjizat Nabi. Satu saat bapaknya Ya'la bin Murrah ini menyertai perjalanan Nabi di sebuah perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan Nabi itu ingin kencing. Terus Nabi ngomong nanggane sahabate yang arane
Ya'la bin Murrah tadi itu bapaknya. Sampaikan pada 2 pohon kurma kecil itu supaya dia merapat. Asalnya wit kurma itu renggang. Sama Nabi sahabatnya diperintah untuk ngomongi wit kurma. Pohon kurma yang asalnya renggang itu diomongi apa jare dawuh Kanjeng Nabi. Hei pohon kurma, tolong panjenengan merapat. Jadi wit kurma itu disuruh merapat. Setelah pohon kurma itu merapat, baru Kanjeng Nabi itu kencing. Habis kencing selesai, Nabi ngomong juga, sampaikan pada 2 pohon itu supaya kembali ke tempatnya semula. Akhirnya dikatakan apa adanya. Pohon itu setelah itu kembali ke tempat semula. Ini artinya apa? Di satu sisi mempelajari kepada umatnya bahwasanya ketika kita mau kencing atau mau qadul hajat BAB itu sebisa mungkin walaupun di tempat yang terbuka hendaklah mencari tabir atau penutup walau itu sederhana. Termasuk tadi karena Nabi punya mukjizat sampai pohon kurma yang walaupun tidak tinggi-tinggi amat masih kecil-kecil itu diperintahkan Nabi untuk sementara waktu merapat dulu supaya bisa menutupi tubuh Nabi. Habis pohon ini merapat baru Kanjeng Nabi kencing. Habis itu pohon kembali merenggang. Ini mukjizatnya Nabi bisa bicara sama pohon-pohonan. Sampai pohon pun menurut apa jari dawuh Kanjeng Nabi. Disuruh merapat dia merapat. Disuruh kembali ke tempat semula kembali. Itu karena mukjizatnya Nabi. Di satu sisi itu memberi pelajaran kepada umatnya. Ketika kencing hendaklah tetap kudu cara sopir truk itu nang ban, cara ditutupi ban. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasan ritani na ing kita sapa Muhammad bin Yahya, haddasan ritani na ing kita sapa Abu Nu'man. Hadasan ditanina ing kita sapa Mahdi bin Maimun. Hadasan ditanina ing kita sapa Muhammad bin Abi Ya'qub anil Hasan bin Sa'ad an Abdillah bin Ja'far qala ngendika sapa Abdillah bin Ja'far kana ono ahabbama iku paling disuka-sukaine barang istataro kang gawe tutup bihi kelawan ma sapa nabi li hajatihi kanggo kepentingan hajate nabi hadafun apa tiang. Jadi hadaf iku tiang sing ngadeg. Au haisunahlin atawa rerumpunan wit kurma. Haisunahal itu rerumpunan wit kurma sing rumpun. Itu kalau posisi Nabi di ruang umum karena belum ada toilet. Nabi itu paling demen, paling suka
ketika qadul hajat itu pakai penutup satu tiang sing agak dhuwuran titik atau minimal rerumpunan pohon korma sing grombol. Nah, itu artinya yang bisa menutupi Rasulullah. Makanya tadi itu ada pohon korma yang mengikuti arahan Nabi, disuruh ngumpul, ngumpul, disuruh pisah, pisah. Haddasan ritanina ing kita sapa Muhammad bin Akil bin Khuwailid haddasan ritanina ingsun sapa Hafiz bin Abdillah haddasan Ibrahim bin Tohman an Muhammad bin Dakwan an Ya'la bin Hakim an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas qala ngendika Ibni Abbas adalah pindah sapa Rasulullah ila sya'bi maring rumpun-rumpun pring, gerombolan bambu pring. Fabala mongko kencing sapa Nabi hatta anni sehingga temen ingsun awi iku manggon ingsun lahu krana Kanjeng Nabi min fakki warokai di hatta ani sehingga temen ingsun ani temen ingsun awi iku manggon ingsun lahu krana Kanjeng Nabi min fakki warokaihi saking ngaling-ngalingi bokong lorone Kanjeng Nabi hina bala nalikane kencing sapa Nabi. Ada riwayat lagi juga Ibni Abbas mengatakan Nabi itu satu saat ketika kencing pindah ke tempat yang rimbun bambu terus saya menempati tempat sing menghalangi kedua pantatnya Kanjeng Nabi supaya tidak tampak. Itu diantaranya. Itu Ibni Abbas. Artinya apa? Jadi di ruang terbuka sekalipun juga diperintahkan untuk bikin tabir penutup ala adanya, apa adanya. Kalau adanya bambu ya bambu, kayu ya kayu, orang ya orang. Babun nahi utawi iki bab melarang anil istima' saking kumpul alal khala ing atase toilet wal hadis lan jagong indahu ana sandingi toilet kecuali darurat. Biasane anak-anak santri iki sak toilet apa sak kamar mandi kanggo wong akeh akhire ngumpul sak kamar mandi telu-telu. Bab melarang berkumpul di toilet sekaligus jagong di toilet tersebut. Haddasa nyeritani na ing kita sapa Muhammad bin Yahya. Haddasa nyeritani na ing kita sapa Abdullah bin Raja. Ambaan nyeritani na ing kita sapa Ikrimah bin Ammar an Yahya bin Abi Kasir an Hilal bin Iyab an Nabi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah temen Kanjeng Rasul la yatanaja ora kena inggeng-inggengan
sapa isnani wong loro ala ghaitihima ing atase apa jenenge berake wong loro. Ketika berak atau kencing tidak boleh kedua orang satu tempat. Akhirnya yang duru iso ningali sapa kullu wahidin saben-saben siji minhuma saking kono wong loro ila aurati sahibihi maring aurate baturane kullu wahid. Fa innallaha mongko temen Allah azza wa jalla iku yamkutu murka sapa Allah murka ala dzalika ing atase mengkono-mengkono yatanaja isnan. Bab hadis riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah mengatakan tidak boleh dua orang satu toilet yang sehingga saling melihat satu sama lain akan auratnya, apalagi ditambah nganteng jagong wa-wanan ya juga tidak diperkenankan di situ. Hukumnya tidak boleh. Karena berarti satu sama lain nanti bisa saling melihat auratnya. Itu tidak dibolehkan oleh Allah. Allah memurkainya. Haddasan ritanina ing kita sapa kono Muhammad bin Yahya. Haddasan ritanina ing kita sapa Musal bin Ibrahim Al-Warraq. Haddasan ritanina ing kita sapa Ikrimah Yahya bin Abi Katsir an Iyad bin Hilal qala ngendika sapa Muhammad bin Yahya wa watiki hadis as-sawabu iku memang benar menguatkan matan atau isi hadis tersebut betul itu dawuh Kanjeng Nabi. Haddasan ritanina ing kita sapa Muhammad bin Hamid. Haddasan ritanina ing kita sapa Ali bin Abi Bakar an Sufyan As-Tsauri an Ikrimah saka Ikrimah bin Ammar an Yahya bin Abi Katsir an Iyad bin Abdillah nahwahu ing sepadane hadis di atas sama juga dari sanad yang beda. Matanya juga sama menguatkan bahwasanya itu dawuh Kanjeng Nabi bahwasanya ketika masuk di toilet tidak boleh bebarengan apalagi 2, 3, 5 orang jadi satu tempat sama jagong. Babun nahyi utawi iki bab melarang anil bauli saking kencing filma ing dalem banyu araqidi kang mili. Bab menjelaskan tentang larangan kencing di tempat atau air yang mengalir. Bab air yang mengalir itu banyak dimanfaatkan oleh orang. Haddasan ritanina ing kita sapa Muhammad bin Ramu ambaan ritanina ing kita sapa Lois bin Said an Abi Zubair an Jabir saking Jabir. Ar-Raqid kang meneng maaf nggih, meneng bukan meneng tadi. Filma ing dalam banyu ar-Raqid kang meneng bukan mengalir, maaf. Filma ing dalam banyu ar-Raqid kang meneng babun nayute iki bab melarang anil pauli saking kono nguyo filma ing dalam banyu ar-Raqidi kang kono meneng air yang diem air yang tidak mengalir maaf. Haddasan ritanina ing kita sapa Muhammad bin Ramambaan ritanina ing kita sapa Lais bin Sa'id an Abi Zubair an Jabir an Rasulillah annau temen Nabi kunaha mencegah Nabi an ayyubala saking yen to den kencingi apa filma ing dalem banyu ar-Raqidi kang meneng.
Bab melarang tentang kencing di air yang diem, air yang tidak mengalir. Diriwayatkan dari Muhammad bin Rumah, diriwayatkan dari Lais bin Sa'ad, dari Abi Zubair, dari Jabir, dari Kanjeng Rasul. Bahwasanya Kanjeng Rasulullah itu melarang kencing di tempat air yang tidak mengalir. Ini juga dampaknya tidak baik karena air itu tidak mengalir. Tidak boleh air yang diem dikencingi, itu dampaknya tidak baik terhadap kesehatan, juga tidak etis dalam sisi sosial, juga tidak pantas bagi sisi kemanusiaan. Dari sisi apapun sing arane kencing di air yang diem itu tidak baik. Haddasa nyritani naing kita sapa Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddasa nyritani naing kita sapa Abu Khalid Al-Ahmar an Ibni Ajlan an Abi saking bapak Ibni Ajlan an Abi Hurairah qala dawuh sapa Abi Hurairah qala Rasulullah la yabulanna aja nguyuh temen sapa ahadukum salah sijine sira kabeh fil ma'ing dalem banyu ar-raqidi kang meneng. Salah satu di antara kalian aja sampai kencing di air yang diem. Ini mendekati haram. Tidak bolehnya itu mendekati haram. Nah, dampaknya karena tidak baik, apalagi air yang diem itu tidak banyak. Walaupun air diem itu tidak dipakai orang, biasanya air yang diem itu tempat jin juga ada. Sehingga bisa jadi ketika ada air diem sedikit ditambahi maneh oleh kencing kita, jinnya itu marah. Itu biasanya memang air yang diem banyak atau sedikit itu tidak dibolehkan karena disitulah bisa jadi tempat nongkrongnya para makhluk halus juga ada. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasa nyritani naing kita sapa Muhammad bin Yahya dan Muhammad bin Mubarak dan Yahya bin Hamzah. Haddasa nyritani naing kita sapa Ibnu Abi Farwah an Nafi' saka Nafi' an Ibni Umar qala ngendika Ibni Umar qala Rasul la yabulanna aja nguyuh temen sapa ahadukum salah sijine sira kabeh aja nguyuh fil ma'i ing dalem banyu annaki kang menggenang utawa meneng. Di air yang masih menggenang atau genangan-genangan air baik yang sedikit ataupun yang banyak itu tidak diperkenankan untuk ditambahi kencing. Itu tidak dibolehkan. Babu tasdid utawi iki iku bab menjelaskan ancaman mengecam fil bauli dalam masalah kencing. Jadi urusan kencing itu memang harus hati-hati sebab ada ancaman. Kenapa demikian? Karena ada gara-gara kencing di alam kubur kena siksa. Ini makanya diperhatikan betul. Bab tentang ancaman dalam masalah kencing. Haddasana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Haddasan nyritani nang kita sapa Abu Bakar bin Syaibah. Haddasan Abu Muawiyah an al-A'mas. An Zaid bin Wahab an Abdurrahman bin Hasan. Qala ngendika Abdurrahman bin Hasan oroja metu. Alaina ngatasi kita sapa Rasulullah Kanjeng Rasul. Wa fi yadihi lan iku ing dalem
astane Kanjeng Nabi ad-daraqatu utawi tameng fawadha mongko meletakkan Nabi ing daraqah summa jalasan nuli lungguh sapa Nabi fabala mongko kencing Nabi ilaiha maring ngadepi daraqah tameng tadi itu ngadepi kala mongko ngendika ba'dum setengah sahabat ungduru ningali sira kabeh ilaihi maning Kanjeng Nabi ya bulu kencing sapa Nabi kamata bulu kaya oleh kencing sapa almar'atu wong wadon artinya Kanjeng Nabi itu kencing dengan cara duduk sehingga dianggap kaya wong wadon fasami amangka krungu ing kono ucapan sapa Nabi faqala mongko dawuh sapa Nabi wae haka silaka kau amma alimta ana ta ora weruh sira ma asoba ora menimpa sahiba Bani Israil ing ma utai apa asoba kang menimpa apa ma sahiba Bani Israil ing sahabate Bani Israil kanu ana sapa Bani Israil iku idza asoba nalikane menimpa hum ing Bani Israil pal baulu kencing faradu mongko gunting sapa si Bani Israil hu ing ma bil maqari diklan pira-pira gunting fanaham mongko mencegah sapa kono Allah hum ing Bani Israil andalika saking mengkono-mengkono laku fa udziba mongko disiksa sapa ngono Ahad fi qabri dalam kubure Ahad. Artinya begini. Satu saat Kanjeng Nabi itu bepergian bersama Abdurrahman bin Hasanah. Jadi Abdurrahman bin Hasanah itu mengatakan Nabi satu saat keluar bersama kami. Waktu itu Nabi sambil membawa kayak apa namanya itu tameng dibawa. Terus tameng itu diletakkan di depannya, Nabi terus duduk terus kencing. Karo wong sekitarnya itu dialok-aloki. Tuh lihat Nabi itu kencing kok kayak wong perempuan. Nabi dengar, kenapa kamu ngomong seperti itu? Tahukah kamu kalau syariatnya Bani Israel itu kalau barang kena najis itu nggak cukup dicuci. Opo ae nek kena kencing itu syariatnya kudu dipotong, ora cukup dicuci, itu syariatnya orang Yahudi. Pakaian kena kencing dipotong, nggak cukup dicuci. Nah, karena itu hal itu mungkin berat, makanya supaya hati-hati, jangan seperti itu, dilarang sama Allah. Mereka saenake boyok, apa yang terjadi? Justru mereka mendapat murka Allah gara-gara salah kencing dengan berdiri itu. Maka saya itu sarankan pokoknya di masjid-masjid itu tempat kencing itu harus apa namanya jangan sampai kayak terminal, tidak boleh apa namanya tempat kencing itu memungkinkan berdiri. Supaya apa? Hanya gara-gara kencing ini bisa menjadi azab kubur. Sebab orang kencing itu diperintahkan untuk duduk. Duduk itu dengan cara jongkok. Si kaki kiri agak ke depan,
kaki kanan agak ke belakang dan agak membungkuk. Itu sing bener. Supaya tuntas. Hal ini kenapa? Yaitu jangan sampai kayak disyariatkan kayak Bani Israel yang berat-berat. Tidak cukup mencuci barang yang kena najis tapi bisa sucinya itu kudune dipotong. Itu berat sekali syariatnya Bani Israel. Apa ae sing kena najis iku enggak iso dimanfaatkan. Kapan najis enteng wis pokoke dipotong. Sehingga syariat itu berat. Nah, untuk umatnya Nabi tidak demikian. Tetapi bukan berarti sembarangan. Walaupun bisa dicuci, harus tetap disiplin. Sampai cara kencing supaya tidak kemana-mana, yaitu dengan cara duduk, kemudian menjongkok dikit, membungkukkan punggung, terus kaki kiri ke depan, kaki kanan ke belakang dikit, itu supaya tuntas. Kalau sudah tuntas itu tidak menjadi sebab azab di alam kubur sebagaimana Bani Israil. Qala ngendika Abu Hasan bin Salamah dasana buatim dasana Abdillah bin Musa ana Ammas fadzakara mongko nutur sapa Ammas nawau ing sepadane hadis. Haddasan ritanina ing kita Abu Bakar bin Abi Syaibah. Haddasan ritanina ing kita sapa Abu Muawiyah wa Waqi' an Ammas an Mujahid an Tawus an Ibni Abbas. Kala ngendika Ibni Abbas marra liwat sapa Rasulullah Kanjeng Rasul bikobrain dengan dua kuburan. Jadi data ini kang nyar kang baru. Faqala mongko ngendika sapa Nabi innahuma setuhune kubron setuhune penghuni kubur loro iki layu adzaban yekti iku disiksa apa si kono penghuni kubur loro wa mayu adzaban lan ora disiksa sapa kono penghuni kubur loro fi kabirin ing dalam perkara dosa besar ndak amma ahaduhuma anapun te salah sijine wong loro fakana mongko iku ana sapa ahad la yastanzihu iku kurang bersih sapa ahad mimboli sangka nguyuhe ahad wa ammal akharu anapun te yang lain fakana mongko ana apa ahad iku yamsi mlaku sapa ahad bin namimah kelawan adu domba. Hadis dari Abu Bakar bin Abi Syaibah sampai Ibni Abbas sanadnya. Satu saat Ibni Abbas mengatakan, Rasul itu pernah bareng saya melewati dua kuburan. Begitu melewati dua kuburan yang baru, Nabi ngomong dawuh, ini kuburan baru, penghuninya baru disiksa. Tapi disiksanya bukan urusan dosa besar. Yang satu ini gara-gara ketika kencing tidak tuntas, tidak bersih. Yang satunya lagi, ia ketika hidup di dunianya itu sukanya adu domba tetangga satu dengan yang lain. Dua orang ini sama-sama mendapat azab dari Allah di alam barzah. Akhirnya Nabi minta diambilkan itu papah kurma yang masih hijau, ditancapkan di atas itu kubur, maka barulah reda. Sehingga yang paling baik kuburan itu atasnya dianjurkan ditanami sesuatu yang hidup. Jangan justru dikei kijing, jangan terus dikei batu, itu malah tidak baik.
tidak baik bagi penghuni kubur. Kalau ingin membuat si yang di dalam kubur itu mendapat rahmat Allah, mendapat ampunan Allah, di atas kubur itu justru ditanam pohon yang hijau-hijau yang hidup. Terus nganggo kembang, apakah mencukupi? Ya lumayan, tapi tidak sempurna kayak pohon hidup. Artinya sing dibersihkan itu jangan yang di atas, pinggir-pinggirnya saja. Di atas itu aja dibersih, rumputnya jangan dihabisi. Jadi yang dibersih itu pinggir-pinggir saja, yang di atas itu agar hidup saja. Sebab itu yang menjadi penyebab si mayit itu mendapatkan ampunan dari Allah, istighfar dari Allah. Bukan karena dikijing dengan kijing yang mahal atau nisan yang bagus, enggak. Lebih baik pakai sesuatu yang hidup. Itu rumput hidup, papa hidup, itu akan lebih baik. Itu supaya apa? Menjadi istighfar bagi si penghuni kubur. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsana Affan, haddatsana Abu Awana an A'mas an Abi Shalih an Abi Hurairah. Qala dasapa Rasul aksaru adzabil qabri, utawi mayoritas siksa kubur iku minal bauli, gara-gara kencing. Mayoritas siksa kubur itu hampir-hampir 80% mung gara-gara nguyuh kencing. Maka kencing itu harus diatur sedemikian rupa, mulai caranya sampai penuntasannya itu supaya tidak menjadi sebab mendapat azab. Haddatsani tani naing kita sapa Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsana Waqi', haddatsana Aswad bin Syaiban, haddatsani Bahr bin Marrar an Jadi Abi Bakar qala ngindika Jadi Abi Bakar marra liwat sapa Nabi bi qabrain, dengan dua kuburan. Faqala moko ngendika Nabi, innahuma setuhune iki kubur loro la yu'adzabani, yakti iku disiksa sapa penghuni kubur loro. Wa ma yu'adzaban, ora disiksa sapa penghuni kubur loro fi kabir, ing dalam urusan dosa gede enggak. Amma haduhuma anapun salah sijine penghuni kubur loro, fa yu'adzab mongko iku disiksa sapa haduhuma fil baul, ing dalam gara-gara kencing. Wa amal akhar anapun yang lain, fayu adzab mongko disiksa apa akhir fil ghibah, ing dalem ngrasani. Ada yang ngrasani, ada yang adu domba, dua-duanya sama. Dalam riwayat yang beda, artinya sanad yang beda tapi isi matanya hampir sama. Yang diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, ketemunya mbahnya Abi Bakarah, bahwasanya Nabi itu pernah melewati dua kuburan. Terus Nabi mengatakan, ini dua penghuni kubur tembe bae disiksa. Bukan karena apa-apa, bukan karena dosa besar. Dosanya sih sederhana. Yang satu sebab urusan kencing, yang satu karena dia ketika nang dunya suka menggunjing orang. Dua hal ini bisa menjadi orang mendapatkan azab di alam kuburnya. Habis itu Rasulullah kemudian mengambil papah kurma yang masih hidup, ditancapkan di atas kubur, akhirnya lerem azabnya di situ. Nah, katanya alam arwah itu di tempat yang anu. Lah, apa bisa tembus itu? Begini nalarnya. Tempat kuburan itu ya tempatnya jasad, jasadnya iya. Tapi walaupun itu jasadnya juga punya dampak terhadap rohnya. Ketika roh itu dapat azab, nyambung di jasad.
Kok bisa? Bisa. Contohnya apa? Panjenengan itu upama tidur bermimpi, walaupun tidurnya panjenengan itu di kasur empuk, di ruang AC, tapi mimpinya rohnya itu dikejar-kejar apa? Itu walaupun tidurnya di atas kasur yang empuk sekalipun, itu tubuh terasa payah, susah, tidak enak. Karena mimpinya tadi itu dikejar-kejar. Padahal jasadnya itu tidur. Yang dikejar itu ruh-ruhnya tadi itu. Sehingga ketika ruh disiksa sekalipun, itu jasad yang ada di alam kubur itu nyambung kena. Sehingga Nabi taunya itu di situ. Nah, jasad itu ketika ditancapi papak kurma, ya nyambung dengan alam rohnya sama. Bisa. Jadi nyambung juga. Itulah pentingnya bagaimana orang berdisiplin, baik disiplin dalam kencing, disiplin dalam bicara dan segala hal, supaya apa? Tidak kena murka Allah di alam kuburnya. Babur rajul yusallimu alaihi wa yaqul semaqal. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina warhamna wandur wandur ilaina ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al maulaya sholli wa salim daiman ala habibika khairil hulihim bulladhi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, nas'aluka khairal khair. Na'udzubika min Allahumma 'allimna wa adna ma yanfa'una wa wanfa'na wa iyama 'allamtana wa ya Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni karim rabbi yassirna. Hana rabbika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.